Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bagian kesimpulan dari sumber yang Anda bagikan, The Six Disciplines of Strategic Thinking. Jadi, bukan lagi soal apa itu berpikir strategis, tapi lebih ke gimana Anda bisa proaktif mengasah kemampuan ini. Menarik nih, sumbernya kasih semacam formula ya. Kapasitas berpikir strategis atau KBS itu katanya gabungan dari anugerah, terus pengalaman sama latihan. Anugerah itu ya bakat alami, mungkin dari genetik, pola asuh. Pengalaman itu pas Anda terlibat di situasi yang memang butuh mikir strategis. Nah, latihan ini usaha sadar kita gitu buat bangun otot strategis. Misi kita sekarang, gimana caranya menyaring langkah praktis dari sini biar Anda bisa langsung coba. Oke, kita mulai dari pengalaman dulu ya. Di sumber ini ditekankan banget, punya skill aja nggak cukup ternyata. Anda itu perlu dikenali, perlu dilihat, punya kemampuan itu. Sama siapa? Ya sama atasan, pimpinan, mungkin HR. Ini soal dapat exposure yang pas. Betul sekali. Poin krusial itu. Dan exposure ini bukan berarti tunggu pasif aja ya, tapi aktif nunjukin. Sumbernya kasih beberapa cara tuh, misalnya tunjukkan kalau Anda bisa lihat gambaran besarnya. Jadi isu sekarang ini nyambungnya kemana sih secara strategis, gitu. Terus kalau ada meeting strategis, jangan datang kosong. Siapin dulu pandangan Anda, insight atau mungkin pertanyaan yang tajam. Tunjukin juga kalau Anda bisa baca tren, bisa bayangin masa depan gimana. Intinya, jangan cuma ngulangin masalah yang udah ada, tapi coba kasih frame baru. Cara pandang barulah soal masalah atau solusinya. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma soal punya kapasitasnya, tapi gimana cara menunjukkannya dengan efektif. Itu pengalaman dan exposure. Tapi ya tentu, kapasitasnya sendiri kan harus diasah terus ya kan? Nah, ini nyambung ke elemen berikutnya dari formula KBS tadi, latihan. Latihan yang disengaja. Tepat. Nah, disinilah konsep neuroplastisitas yang disebut di sumber itu jadi relevan banget. Intinya, otak kita itu bisa berubah, bisa adaptasi kalau dapat stimulasi atau latihan yang pas. Makanya, latihan yang terstruktur itu penting banget. Sumber ini bahkan memetakan latihan spesifik ke 6 disiplin inti dari berpikir strategis. 6 disiplin. Bisa di-spill sedikit gak apa aja tuh? Tentu. Jadi, 6 disiplin itu mencakup pertama, pengenalan pola. Ini biar Anda bisa baca sinyal-sinyal tersembunyi atau tren. Kedua, analisis sistem. Biar paham gimana bagian-bagian itu saling terkait dalam satu sistem besar. Ketiga, kelincahan mental. Supaya bisa adaptif, lihat dari banyak sudut pandang. Lalu ada pemecahan masalah terstruktur. Ini buat solusi yang logis efektif. Kelima, visi. Kemampuan melihat dan merumuskan tujuan jangka panjang. Dan terakhir, kecerdasan politik. Ini penting buat navigasi dinamika di organisasi, stakeholder, gitu. Nah, latihan yang bagus itu biasanya ngasah salah satu atau beberapa disiplin ini. Oke, coba kita beli contoh latihannya deh. Misal untuk pengenalan pola, gimana cara latihnya menurut sumber? Salah satu yang disaranin itu membenamkan diri. Maksudnya, Anda sengaja dalami satu area, satu industri. Pelajari pemainnya siapa, variabel kuncinya apa, sampai Anda mulai bisa ngerasain polanya, gitu. Atau berinteraksi dengan ahli. Ini bukan cuma nanya ya, tapi perhatikan gimana cara mereka mikir, cara mereka misahin mana info penting, mana yang cuma noise. Itu ngelatih filter mental kita. Masuk akal. Kalau kelincahan mental gimana? Kedengarannya penting tapi agak abstrak ya. Ada latihan yang bikin lebih konkret? Ada. Sumbernya nyebut latihan berpindah level. Jadi, Anda sengaja latih diri buat gonta-ganti fokus. Dari lihat gambaran strategis yang gede banget, terus zoom in ke detail operasional yang kecil, lalu balik lagi, sambil coba pahami sambungan antar level itu. Atau coba deh aktivitas yang ngasah kemampuan antisipasi, kayak main catur atau game strategi lain yang kompleks. Itu kan melatih otak mikir beberapa langkah ke depan ya kan? Pertimbangin banyak kemungkinan. Ada juga latihan arsitek buat visi ya. Itu unik tuh. Gimana cara kerjanya? Idenya simple tapi kuat sebetulnya. Coba Anda bayangin masuk ke satu ruangan. Bisa ruangan fisik, bisa juga metaforis, kayak struktur tim atau proses kerja. Terus tanya ke diri sendiri, kalau saya punya kuasa penuh nih, gimana caranya saya desain ulang ini biar jauh lebih baik, lebih efisien, lebih inspiratif?
Nah, latihan imajinasi kayak gini, katanya, bantu bangun otot mental buat bayangin kondisi masa depan yang lebih baik dan ngenalin langkah ke sana. Itu kan intinya visi. Oh iya, dan perlu diingat juga, latihan-latihan spesifik tadi bakal lebih nendang kalau didukung kebiasaan umum. Kayak, luangin waktu buat refleksi rutin, apa sih yang udah bagus dari cara mikir saya, apa yang masih kurang. Terus, aktif cari feedback. Bisa dari mentor, rekan kerja, atau siapa aja yang perspektifnya Anda hargai. Itu penting banget buat kalibrasi dan nambah tajam pemikiran strategis Anda. Oke, jadi pesannya jelas banget ya. Kemampuan berpikir strategis itu bukan sesuatu yang statis, yang udah dari sananya gitu aja. Anda punya kontrol buat ngembangin itu secara sadar, lewat kombinasi yang cerdas antara cari pengalaman dan exposure yang pas, plus latihan mental yang terarah dan terus-menerus. Betul sekali. Dan kemampuan ini tuh makin krusial loh di zaman sekarang yang sering disebut era CUVA. Penuh complexity, uncertainty, volatility, sama ambiguity. Jadi berpikir strategis itu bukan lagi cuma bagus kalau punya, tapi udah jadi keunggulan kompetitif yang fundamental. Yang menarik juga, sumbernya sempat nyinggung potensi ke depan. Gimana pemikiran strategis manusia yang terus diasah, itu bisa kerja bareng secara simbiosis sama alat bantu AI. Wah, itu bisa buka level baru buat pengambilan keputusan strategis. Pembahasan yang mencerahkan banget dan langsung ke intinya ya. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat pentingnya latihan yang disengaja tadi, kira-kira nih latihan strategis spesifik mana, entah dari yang kita bahas barusan atau dari sumber yang Anda punya, yang bakal Anda mulai coba jadwalkan ke rutinitas mingguan Anda? Mungkin mulai minggu ini.